Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tiada terhitung, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Tanpa iman, hidup kita akan kosong. Tanpa Islam, arah hidup kita akan tersesat. Maka marilah kita selalu bersyukur atas setiap detik kehidupan yang Allah beri, karena syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, manusia paling mulia, sang penutup para nabi, pembawa risalah yang menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Semoga salawat itu juga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas satu amalan sederhana tetapi penuh rahasia besar. Amalan ini sering kali dianggap kecil, padahal ia mampu membuka pintu-pintu keberkahan Allah. Amalan tersebut adalah membaca surat Al-Ikhlas Qulhu sebanyak 41 kali setelah sholat Isya. Inilah salah satu rahasia yang dapat menjadi jalan terbukanya pintu rezeki, melapangkan urusan, bahkan mendatangkan keberkahan yang tidak pernah kita duga. Insya Allah, jika kita amalkan dengan istiqamah, kita akan merasakan betapa besar pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat pendek yang hampir semua umat Islam hafal sejak kecil. Surat ini hanya terdiri dari 4 ayat, namun kandungan maknanya begitu agung dan luas. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Esa, tidak bergantung pada siapapun, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Surat ini adalah inti dari tauhid, inti dari pengesaan Allah, yang menjadi fondasi utama dalam keimanan seorang muslim. Rasulullah pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas nilainya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya surat ini, karena Al-Quran berisi 3 pokok utama: akidah, hukum, dan kisah. Surat Al-Ikhlas mewakili akidah, menegaskan keesaan Allah yang murni. Dengan kata lain, orang yang membaca surat ini seakan telah memperbaharui pengakuannya atas tauhid yang menjadi syarat sah keimanan. Banyak ulama menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan, tetapi obat hati yang mampu menenangkan jiwa. Ketika seorang hamba membaca surat ini dengan penuh penghayatan, maka hatinya akan dipenuhi keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan kepada makhluk, tidak ada lagi keraguan, sebab semua urusan hanya ada dalam genggaman Allah. Bayangkan, jika sekali membaca surat Al-Ikhlas saja memiliki pahala yang begitu besar, bagaimana jika kita istiqamah membacanya hingga 41 kali setiap malam setelah Isya? Itu berarti kita sedang melipat gandakan doa, memperkuat ikatan tauhid, serta mendekatkan diri kepada Allah secara berulang-ulang. Amalan ini bukan hanya soal bilangan, tetapi tentang ketekunan dalam meneguhkan keyakinan. Mengulang bacaan surat Al-Ikhlas berulang-ulang kali ibarat mengetuk pintu langit. Semakin sering kita mengetuk, semakin besar peluang pintu itu dibukakan. Allah menyukai hamba yang terus-menerus berdoa, yang tidak mudah putus asa, dan yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Maka membaca Qulhu 41 kali setelah Isya menjadi tanda kesungguhan seorang hamba dalam meminta pertolongannya. Selain pahala yang besar, surat Al-Ikhlas juga menjadi salah satu sarana datangnya keberkahan hidup. Banyak orang merasakan bahwa ketika mereka rutin membaca surat ini, hati mereka lebih tenang, usaha mereka lebih lancar, dan pintu rezeki terbuka tanpa disangka-sangka. Karena siapa yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan surat Al-Ikhlas meskipun pendek. Ia adalah surat yang mengandung rahasia besar dalam kehidupan seorang mukmin. Dengan istiqamah membaca 41 kali setiap malam setelah Isya, kita sedang menanam benih tauhid yang kuat, mengundang rahmat Allah, dan membuka jalan datangnya rezeki yang halal dan penuh berkah. Inilah rahasia besar yang perlu kita jaga dengan penuh keyakinan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, seringkali kita memahami rezeki hanya sebatas hasil dari kerja keras, usaha, dan kecerdikan. Padahal, rezeki sejatinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang bekerja keras, berpeluh siang dan malam, namun hartanya tidak pernah cukup.
Sementara ada orang yang terlihat sederhana, tidak terlalu sibuk mengejar dunia, namun Allah limpahkan keberkahan hingga hidupnya penuh kecukupan. Hal ini membuktikan bahwa rezeki bukan semata-mata hasil usaha, melainkan datang karena izin dan rahmat Allah. Amalan membaca Qul Hu 41 kali setelah sholat Isya menjadi salah satu ikhtiar batin yang menguatkan ikatan kita kepada Allah. Amalan ini ibarat doa yang berulang, ketukan yang terus menghampiri pintu rahmat Allah. Ketika hati kita istiqamah dalam bacaan ini, sesungguhnya kita sedang menyerahkan segala urusan rezeki kepada Allah, Sang Maha Pemberi. Itu kemampuan diri semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Qaus Ats-Talaq 3. Ayat ini menegaskan bahwa tawakal adalah kunci kecukupan rezeki. Membaca Qul Hu 41 kali setelah Isya adalah salah satu bentuk nyata tawakal, karena kita menunjukkan bahwa usaha batin sama pentingnya dengan usaha lahir. Kita bekerja, iya, tetapi kita juga berdoa dan mendekat kepada Allah agar usaha itu diberkahi. Banyak orang yang merasa hidupnya sempit karena hanya bergantung pada dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa segala yang terjadi di dunia ini berada dalam genggaman Allah. Maka ketika seseorang meluangkan waktu setelah Isya untuk membaca surat Al-Ikhlas 41 kali, ia sedang menunjukkan bahwa dirinya tidak bergantung kepada kekuatan dunia, melainkan hanya kepada Allah. Inilah yang membuat rezekinya menjadi lapang, sebab ia meletakkan sandaran pada Zat yang Maha Kaya. Hadirin yang berbahagia, rezeki bukan hanya berupa uang atau harta. Rezeki bisa berupa kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, anak-anak yang syalih, bahkan kesempatan untuk beribadah juga termasuk rezeki. Dengan membaca Qul Hu 41 kali setelah Isya, hati kita menjadi tenang, doa kita semakin mudah terkabul, dan berbagai bentuk rezeki non-materi pun mengalir dalam hidup kita. Maka jangan sempitkan makna rezeki hanya pada harta, karena Allah memberi sesuai kebutuhan hambanya. Amalan ini juga menjadi benteng dari kesempitan hidup. Ada orang yang memiliki harta melimpah tetapi hatinya gelisah, ada pula yang miskin harta tetapi kaya hati. Membaca surat Al-Ikhlas dengan istiqamah menghadirkan rasa cukup dalam diri. Dan dengan rasa cukup kita akan lebih bersyukur, dan dengan syukur itulah Allah menjanjikan untuk menambah nikmat-Nya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan amalan kecil ini. Membaca Qul Hu 41 kali setelah Isya adalah ikhtiar batin yang menjadi jalan turunnya keberkahan rezeki. Kerja keras tetap penting, tetapi tanpa doa dan amalan yang mengundang rahmat Allah, usaha bisa saja hampa. Dengan menyatukan ikhtiar lahir dan batin, insya Allah hidup kita akan dilimpahi rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dari sarah yang tidak pernah kita sangka. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang meremehkan amalan sederhana seperti membaca Qul Hu 41 kali setelah Isya. Mereka menganggapnya terlalu kecil untuk membawa perubahan besar dalam hidup. Padahal rahasianya bukan hanya pada jumlah bacaan, melainkan pada sikap istiqamah. Inilah kunci keberhasilan dalam setiap ibadah, ketekunan yang konsisten. Istiqamah adalah tanda kesungguhan hati. Orang yang mampu menjaga amalan kecil secara terus-menerus lebih dicintai Allah daripada orang yang melakukan ibadah besar namun hanya sesekali. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadis ini menjadi bukti bahwa Allah menilai kesungguhan, bukan hanya besarnya amalan. Ketika seseorang beristiqamah membaca surat Al-Ikhlas 41 kali setiap malam setelah Isya, sesungguhnya ia sedang melatih jiwanya untuk sabar, tekun, dan disiplin dalam beribadah. Hati yang dilatih dengan istiqamah akan semakin dekat dengan Allah, dan semakin dekat hati kepada Allah, semakin mudah pula doa kita dikabulkan. Termasuk doa untuk kelapangan rezeki, keberkahan usaha, dan terhindar dari kesempitan hidup. Istiqamah juga menjadi bukti bahwa seorang hamba benar-benar yakin kepada janji Allah. Banyak orang yang mudah bersemangat di awal, tapi di tengah jalan. Namun mereka yang mampu bertahan dengan amalan kecil setiap hari menunjukkan keyakinan yang kuat
bahwa Allah pasti melihat, mendengar, dan membalas setiap ikhtiar hambanya. Hadirin sekalian, perlu kita renungkan. Berapa banyak dari kita yang bisa menjaga sholat tepat waktu setiap hari, membaca Al-Quran secara konsisten atau bersedekah secara rutin? Hanya sedikit yang bisa istiqomah. Maka orang yang mampu istiqomah membaca Qul-Hu 41 kali setelah Isya telah mendapatkan keutamaan besar, karena ia termasuk golongan yang menjaga amalan dengan konsisten. Keajaiban istiqomah tidak hanya dirasakan dalam urusan rezeki, tetapi juga dalam ketenangan jiwa. Hati yang terbiasa berzikir dan membaca Al-Quran setiap malam akan dipenuhi cahaya iman. Pikiran yang biasanya resah berubah menjadi tenang, hidup yang sempit berubah menjadi lapang. Inilah buah dari istiqomah, yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang sabar dan tekun. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Amalan yang kecil tapi konsisten jauh lebih bernilai di sisi Allah dibanding amalan besar yang terputus. Jadi jika kita mampu menjaga istiqamah membaca Qul-Hu 41 kali setiap malam, insya Allah pintu keberkahan akan terbuka, doa-doa akan lebih mudah terkabul, dan rezeki yang tak terduga akan mengalir deras dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar kisah nyata tentang orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah melalui amalan sederhana. Salah satunya adalah seorang hamba Allah yang kehidupannya penuh dengan beban hutang. Jumlah hutangnya tidak kecil, bahkan mencapai miliaran rupiah. Setiap hari ia dihantui rasa takut, gelisah, dan putus asa. Usaha yang dijalankan tidak berkembang, jalan keluar seolah tertutup rapat, dan harapan semakin tipis. Ia sudah mencoba berbagai cara. Siang malam bekerja, mencari pinjaman ke sana kemari, bahkan rela menjual sebagian harta miliknya. Namun setiap usaha yang dilakukan selalu menemui kegagalan. Seakan-akan pintu dunia benar-benar tertutup rapat baginya. Saat itu hatinya semakin resah. Ia merasa tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya kecuali Allah. Dalam kondisi hampir putus asa itulah ia mendengar tentang sebuah amalan sederhana. Membaca surat Al-Ikhlas, Qul-Hu, sebanyak 41 kali setelah salat Isya. Awalnya ia ragu. Bagaimana mungkin bacaan sesingkat itu bisa membuka jalan keluar dari masalah sebesar ini? Tetapi karena tidak ada lagi tempat bersandar, ia pun mencobanya dengan penuh keyakinan dan harapan. Malam demi malam, ia istiqamah membaca Qul-Hu 41 kali setelah salat Isya. Setiap bacaan ia lantunkan dengan hati yang penuh harap, air mata yang menetes, dan doa agar Allah memberikan jalan keluar dari belenggu hutang yang mencekiknya. Ia tidak hanya melafalkan ayat, tetapi benar-benar menghayati makna bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Subhanallah, tidak butuh waktu lama. Hanya dalam hitungan minggu, Allah bukakan jalan rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah ia sangka. Usahanya yang sebelumnya stagnan mulai berkembang pesat. Peluang bisnis yang sebelumnya tertutup tiba-tiba datang menghampiri. Bahkan orang-orang yang dulu enggan menolongnya kini justru menawarkan bantuan dengan tulus. Akhirnya, dengan izin Allah, hutang miliaran rupiah yang selama ini menjadi beban berat bisa terlunasi satu persatu. Hatinya pun dipenuhi dengan ketenangan dan rasa syukur yang luar biasa. Ia sadar bahwa bukan bacaan itu sendiri yang mendatangkan keajaiban, tetapi Allah lah yang membuka pintu rezeki karena kesungguhannya dalam beristiqamah. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa janji Allah itu benar adanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah pelajaran penting bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan amalan kecil, karena dengan ikhlas dan istiqamah, ia mampu menghadirkan pertolongan Allah yang tak terduga. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap amalan yang kita lakukan tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan keyakinan. Keyakinan adalah inti dari doa, ruh dari ibadah, dan pondasi dari segala usaha batin. Membaca Qul-Hu 41 kali setelah Isya bukan sekadar gerakan lisan, tetapi merupakan pernyataan hati yang penuh percaya bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Memberi. Tanpa keyakinan, bacaan kita hanyalah suara tanpa makna. Seringkali kita melihat orang beribadah, berdoa, bahkan berzikir, namun hasilnya tidak tampak karena hatinya kosong dari iman. Lisan mengucapkan, tetapi hati masih ragu. Inilah yang membuat doa tidak menembus langit.
Allah hanya akan mengabulkan doa yang datang dari hati yang yakin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doamu akan dikabulkan. Maka, ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 41 kali setelah Isya, tanamkanlah dalam hati bahwa Allah sedang mendengar setiap lantunan ayat kita. Allah sedang melihat kesungguhan kita. Allah pula yang akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Keyakinan ini harus kita jaga agar bacaan kita benar-benar menjadi jalan turunnya rahmatnya. Hadirin sekalian, yakinlah bahwa rezeki itu bukan datang dari pekerjaan semata, bukan dari bos, bukan dari gaji, dan bukan pula dari manusia. Semua itu hanyalah jalan yang Allah gunakan untuk menyampaikan rezeki. Sumber sejati dari rezeki hanyalah Allah. Maka dengan meyakini hal ini, hati kita akan tenang, tidak gelisah, dan tidak takut terhadap dunia. Ada banyak orang yang beramal, tetapi hatinya setengah-setengah. Ia melafalkan zikir, namun di dalam hati masih berkata, benarkah amalan ini bisa mendatangkan rezeki? Padahal keraguan seperti itu justru menjadi penghalang turunnya keberkahan. Oleh karena itu, buang jauh-jauh keraguan, gantikan dengan rasa percaya penuh, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menguatkan keyakinan juga berarti mengakui bahwa semua pertolongan hanya datang dari Allah. Surat Al-Ikhlas bukanlah jimat, bukan pula mantra yang otomatis membuat kaya. Ia hanyalah wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang memberikan kekayaan, melunasi hutang, dan membuka pintu rezeki hanyalah Allah semata. Dengan kesadaran ini, amalan kita akan semakin bermakna. Oleh sebab itu, marilah kita jaga hati agar selalu penuh keyakinan. Yakin bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berdoa. Yakin bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Yakin bahwa dengan istiqamah membaca Qulhu 41 kali setelah Isya, Allah akan menurunkan rezeki, melapangkan jalan, dan memberi lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Keyakinan inilah yang menjadi kunci terbukanya pintu keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami betapa besar rahasia amalan membaca Qulhu 41 kali setelah sholat Isya, marilah kita tidak sekadar menjadikannya pengetahuan, tetapi benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amalan ini sederhana, tetapi dampaknya luar biasa jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, penuh keyakinan, dan istiqomah. Jadikanlah amalan ini sebagai kebiasaan, bukan hanya ketika kita dalam kesulitan, tetapi juga ketika kita berada dalam kelapangan. Sebab seorang hamba yang mengingat Allah di waktu senang akan lebih mudah ditolong Allah ketika berada dalam kesulitan. Dengan demikian, hidup kita akan senantiasa dinaungi oleh rahmat dan keberkahan. Mari kita niatkan bahwa membaca Qulhu 41 kali setelah Isya bukan semata-mata untuk mengejar kekayaan dunia, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan tauhid, dan memperkokoh keimanan kita. Jika Allah berkehendak memberi rezeki, maka itu adalah bonus. Tetapi yang terpenting adalah hati kita semakin dekat kepadanya. Saudara-saudaraku, semoga dengan istiqamah mengamalkan bacaan ini, Allah jadikan ia sebagai jalan datangnya rezeki yang halal, barakah, dan melimpah ruah. Semoga hutang-hutang yang berat dilunasi, usaha kita dilapangkan, keluarga kita dijaga, dan hati kita selalu dalam ketenangan. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Tidak hanya diberi kecukupan harta, tetapi juga diberi rasa syukur, diberi kesehatan, diberi ketenangan jiwa, dan dijauhkan dari segala bentuk kesempitan hidup. Karena sesungguhnya rezeki yang sejati adalah hati yang selalu ridha kepada takdir Allah. Ya Allah, ya Rabb kami yang maha kaya, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan barakah. Mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah dada kami, jauhkanlah kami dari hutang yang menyesakkan, dan jadikanlah hidup kami penuh dengan keberkahan. Kabulkanlah doa-doa kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang istiqamah dalam beribadah, dimudahkan rezekinya, dan ditinggikan derajatnya di dunia maupun akhirat. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.